pemerintah yang berasal dari SMA Negeri 1 Samarinda. Pembicara pertama adalah Ricky Austin Lukman. Pembicara kedua adalah Herlis Teresa Asa. Pembicara ketiga adalah Arinda Paulia dan pidato kesimpulan disampaikan oleh Herlis Teresa Asa dan tim oposisi yang berasal dari SMA Negeri 11 Samarinda. Pembicara pertama adalah Michelle Jeffery Hardinata. Pembicara kedua adalah Melinda. Pembicara ketiga adalah Sinar Ainul Rama dan pidato kesimpulan disampaikan oleh Melinda. Sebagai moderator, saya mengucapkan selamat datang kepada Dewan Juri, yakni Kak Aziza, Kak Febi, Kak Adi, Kak Han, dan Kak Ririn. Dan saya Mia sebagai moderator dan Fikri sebagai pencatat waktu. Sekarang saya akan membacakan peraturan lomba debat bahasa Indonesia. Pertama, setiap anggota tim mendebat memiliki waktu 7 menit untuk menyampaikan argumentasi. 2. Pencatat waktu akan memberi sinyal-sinyal ketukan di menit pertama dan ke-6 akan disinyalkan dengan 1 ketukan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua hadirin dan dewan juri yang terhormat. Saya Rizky Austin Lukman berdiri di sini sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah yang malam ini akan memecah atau melarang super app, di mana kami memberikan definisi mengenai super app adalah aplikasi yang mempunyai sifat multifungsi yang telah berkembang dari sebelumnya. Lalu mengapa harus memecah atau melarang di sini adalah kami akan memecah dan melarang yang namanya fitur tambahan yang tidak sesuai pada fungsi awalnya. Lalu kami akan memberikan batasan pada perdebatan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai media sosial seperti Instagram dan Facebook. Mengapa kami memberikan limitasi tersebut? Karena kami percaya bahwasanya media sosial adalah sebuah media online dan para penggunanya bisa dan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Dan khusus kepada Instagram dan Facebook merupakan social network yang dimana tidak seharusnya fitur marketplace yang ada hadir di dalam aplikasi tersebut, yang akan saya jelaskan lebih lanjut di argumen saya. Lalu kami sebagai tim pemerintah percaya bahwasanya mosi ini dilatar belakangi oleh yang pertama adalah kami percaya bahwasanya keamanan dan layanan berbelanja online yang ada di media sosial terutama di Instagram dan Facebook itu tidak mempunyai yang namanya fitur keamanan yang jelas dan lengkap. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya marak terjadi kasus-kasus penipuan yang terjadi di Instagram dan Facebook karena di Instagram dan Facebook tersebut tidak mempunyai fitur yang jelas akan keamanan berbelanja online ataupun data-data pembayaran kita. Dewan juri yang terhormat, lalu jika kekhawatiran terbesar tim oposisi adalah mengatakan bahwasanya ini akan merugikan pihak super app tersebut seperti Instagram dan Facebook. Tetapi kami mempunyai data dari dilansir dari Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika ke Kemkominfo Ahmad N. Ramli di UGM pada tahun 2019 menyatakan bahwasanya pengguna media sosial menggunakan 64,8% itu untuk konten hiburan, 17,1% itu untuk konten game, dan 14%-nya sisanya adalah untuk situs berbelanja. Dewan juri yang terhormat, lalu kami akan memberikan mekanisme bagaimana mosi kita ini berjalan. Kami akan mengembalikan fungsi awal yang namanya Instagram dan Facebook tersebut. Kami tidak akan memunculkan yang namanya fitur-fitur tambahan seperti marketplace. Dewan juri yang terhormat, karena kami percaya bahwasanya semua itu sudah ada porsinya. Yang akan lebih lanjut dijelaskan di argumen saya, yaitu mengenai marketplace. Dewan juri yang terhormat, lalu
saya sebagai pembicara pertama akan membawakan argumen mengenai marketplace sebagai penunjang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, dan pembicara kedua kami akan membawakan argumen jika kita tidak akan memecah ataupun melarang Super Apps ini, dan pembicara ketiga kita akan membawakan perbedaan mendasar serta akan menyimpulkan perdebatan kita pada hari ini. Beralih ke argumen saya, kami percaya bahwasanya marketplace yang ada di Indonesia sangat banyak, mulai dari perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan kecil, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, sebagian besar yang marketplace yang ada di Indonesia dimiliki oleh anak-anak bangsa. Contohnya seperti apa, Dewan Juri yang terhormat? Seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, JD.id, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh sebagian besar perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Belum lagi perusahaan-perusahaan marketplace kecil yang ada di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, di situ adalah peran kita sebagai pemerintah untuk mendukung marketplace tersebut. Agar apa, Dewan Juri yang terhormat? Agar bisa berkembang. Di sini kami percaya sebagai tim pemerintah, marketplace sebagai ekonomi kreatif Indonesia yang akan menunjang perekonomian dan perekonomian yang ada di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami sebagai tim pemerintah tidak ingin bahwasanya bidang-bidang marketplace ini akan dikuasai oleh Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, karena kami percaya bahwasanya hal-hal tersebut akan mampu ditunjangi oleh marketplace yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Apalagi yang perlu kita ketahui bahwasanya perusahaan-perusahaan marketplace ini sudah ada yang menjadi unicorn. Oleh karena itu, karena pemerintah juga mempunyai program untuk mendukung perusahaan-perusahaan ini berkembang menjadi unicorn, bahkan dekakorn, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kita harus mendukung bahwasanya kita menghilangkan yang namanya fitur-fitur marketplace yang ada di media sosial. Demi apa? Demi keberlangsungan marketplace lokal yang ada di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami percaya bahwasanya perusahaan-perusahaan lokal ini akan dapat bersaing. Jika tim oposisi mengatakan bahwasanya ini demi kepraktisan pengguna media sosial juga bisa melakukan marketplace, akan tetapi fitur yang disediakan belum menjamin kenyamanan dan keamanan pengguna dari pembeli tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Perlu kita ketahui bahwasanya marketplace mempunyai fitur-fitur yang lengkap, keamanannya, database-nya lengkap, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami percaya bahwasanya Instagram dan Facebook digunakan sebagai marketplace itu tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk kita berbelanja online, Dewan Juri yang terhormat. Walaupun memang ada sebagian kecil yang dapat dipercaya, namun kita tidak bisa menjamin apakah itu benar-benar dapat aman, Dewan Juri yang terhormat. Lalu kami percaya bahwa media sosial dapat menjangkau lebih masyarakat luas, akan tetapi kami percaya bahwasanya kembali lagi media sosial tersebut tidak mempunyai fitur-fitur lengkap tadi, Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, dari sisi pengguna kita, masyarakat kita, kami percaya dengan adanya fitur media sosial sebagai marketplace itu akan mengurangi kenyamanan pengguna. Kita bisa melihat bahwasanya kita membuka Instagram, lalu kita membuka Instagram, tidak lama akan muncul yang namanya iklan-iklan. Oleh karena itu, kita tidak ingin bahwasanya iklan-iklan tersebut muncul. Karena apa? Karena itu dapat mengurangi kenyamanan pengguna media sosial tersebut, karena kembali lagi bahwasanya ini telah melenceng dari fungsi awal dari media sosial tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Lalu dengan adanya fitur marketplace yang ada di Instagram maupun Facebook ini akan akan kurang meminati yang namanya marketplace yang ada di Indonesia, dan itu akan merugikan marketplace yang akan lebih lanjutnya dijelaskan oleh pembicara kedua dari tim kami. Oleh berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, saya percaya bahwa emosi ini dapat ditegakkan hingga akhir perdebatan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, kepada Dewan Juri yang saya hormati dan tim pemerintah yang saya kasih, serta moderator, penghitung waktu, dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Michelle Jocelyn Harinata, selaku pembicara pertama dari tim oposisi yang di sini akan menentukan segala argumentasi dari tim pemerintah. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara pertama Michelle Jocelyn Harinata akan membawakan argumentasi dan juga sanggahan terhadap tim pemerintah. Baik, sebelum saya lari kepada argumentasi, saya izinkan saya untuk membawakan sanggahan untuk menentukan segala argumentasi dari tim pemerintah. Yang pertama, tim Dewan Juri yang terhormat, sepertinya tim pemerintah di sini telah salah
tafsir terhadap mosi kita pada pagi hari ini, yang dimana mereka membawakan limitasi yaitu berupa Instagram dan Facebook sebagai marketplace. Dewan Jurnalis terhormat, bukankah mosi kita di sini adalah dewan ini akan memecah atau melarang super app, yang dimana super app ini seperti aplikasi seperti Grab dan juga Gojek, bukan aplikasi seperti Instagram dan Facebook. Kalaupun Instagram dan Facebook yang mereka maksudkan itu adalah marketplace. Tetapi di sini Dewan terhormat, Instagram itu dapat dipecah kalau memang itu aplikasi, kalau memang maaf jadi share hadis kepada sangat saya berikutnya, yaitu apakah jual beli online itu adalah salah satu fitur bawaan dari Instagram dan Facebook. Dewan terhormat, bukankah Instagram dan Facebook itu hanya aplikasi komunikasi saja, tetapi di situ masyarakat atau pengguna dari Instagram dan Facebook, mereka juga dapat mempromosikan barang-barang jualan mereka, bukan untuk jual beli yang seperti yang mereka berikan, yaitu marketplace. Di sini Instagram dan Facebook itu hanyalah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi, untuk berbagi barang-barang mereka kalau mereka ingin berjualan, bukan tempat untuk jual beli online seperti marketplace, seperti Shopee dan juga Tokopedia dan lain-lain. Karena di sini adalah super apps ini tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut, yang dimana fitur tersebut adalah fitur perbaruan atau fitur tambahan dari fitur yang fitur tambahan atau fitur pertama bawaannya dari aplikasi tersebut. Tetapi di sini Dewan terhormat, saya bertanya kepada tim pemerintah, apakah Instagram dan Facebook mempunyai fitur tambahan berupa jual beli online? Tidak, Dewan terhormat. Apakah ada yang namanya Instagram Shopee? Tidak ada, Dewan terhormat. Itu tidak ada, Dewan terhormat. Dan kemudian lanjut kepada tanggal saya berikutnya. Sosial media yang dibawakan tim pemerintah itu hanyalah sebagai media promosi saja, Dewan terhormat. Jadi segala argumentasi dari tim pemerintah saya runtuhkan dari awal. Dan Dewan terhormat, lanjut pada argumen saya di sini. Saya akan membawakan latar belakangnya, yaitu seperti yang kita ketahui bahwasannya status quo sekarang banyak bermunculan aplikasi super atau aplikasi yang bisa multifungsi, yang di dalam aplikasi tersebut tidak hanya untuk digunakan sebagai satu fungsi, tapi juga banyak fungsi yang kita bisa gunakan di situ, atau bisa dibilang multifungsi atau all-in-one terhormat. Dan super aplikasi ini dapat mempermudah penggunanya karena tidak hanya satu penggunaan saja, banyak fitur-fitur yang dapat kita gunakan selain fitur bawaan mereka tersebut, dan kemudian pengguna dapat mengakses lebih dari satu, dan juga super apps ini sangat menguntungkan para penggunanya, karena memang pada dasarnya super apps ini tidak hanya menyediakan satu fitur, tapi juga banyak fitur lainnya yang kemudian dapat dipakai atau digunakan oleh masyarakat yang mengunduh aplikasi tersebut. Dan kemudian kenapa kami bisa berasumsi bahwasannya berpendapat bahwasannya super apps ini baik, super apps ini bagus, karena dampak positif super apps ini ya ada dua yang akan saya bawakan di sini, yaitu yang pertama, satu aplikasi dapat multifungsi, dia dapat mengakses segala fitur-fitur lainnya dalam hanya satu aplikasi saja, dan kemudian dampak positif lainnya yaitu tidak perlu mengunduh banyak aplikasi lagi. Di sini ini adalah salah satu poin plus super apps ini, karena dengan aplikasi contohnya Grab dan Gojek, kita bisa membeli makanan, tidak hanya memesan ojek online saja, tetapi kita juga bisa memesan makanan online, bisa salon online, dan itu kita juga bisa dapat memesan Gojek tersebut untuk membersihkan rumah kita, atau dapat membantu kita membelikan sesuatu barang di apotek atau toko-toko lainnya. Ini adalah salah satu keuntungan dari super apps ini Dewan terhormat. Dan kemudian contoh aplikasi super apps ini saya akan membawakan dua, yaitu bidang transportasi ada Gojek,
dan Grab. Kemudian bidang komunikasi ada Instagram dan Facebook. Tetapi di sini kami akan lebih fokus kepada Gojek dan Grab karena mereka fitur aplikasi mereka tuh sangat banyak dan memang seringkali digunakan di masyarakat. Dan kemudian kami akan memberikan solusi di sini pada mosi kita siang hari ini, yaitu solusi kami dari tim kontra adalah kita tetap mempertahankan adanya super app ini karena tidak ada yang urgent di sini atau tidak ada yang masyarakat sekarang sedang baik-baik saja di jalan terhormat. Buat apa kita melarang atau memecah lagi super app ini di jalan terhormat? Dan kemudian status masyarakat sekarang sedang menikmati atau memang ini menguntungkan sekali bagi masyarakat. Dan kemudian tim pemerintah sama sekali sudah memberikan urgensi. Kenapa mosi pada pagi hari ini harus kita angkat sampai ke permukaan? Mereka sama sekali sudah memberikan urgensi. Mengapa super app ini harus dilarang atau harus dipecahkan? Mereka sama sekali tidak memberikan pendapat tentang itu, dan kemudian saya ingin bertanya pada tim pemerintah, apakah super app ini merugikan? Justru bukankah ini kebalikannya dari jalan terhormat? Super app ini sangat menguntungkan kita karena dengan satu aplikasi kita bisa mengakses beberapa fitur lainnya, bukan hanya satu fitur saja dari jalan terhormat. Dan kami di sini sebagai tim kontra sangat yakin dan percaya bahwasanya segala argumentasi tim pemerintah sudah kami lakukan sampai ke dalam permukaan, dan juga argumentasi kami akan tetap kokoh berdiri sampai akhir perdebatan. Terima kasih.